Hadirin yang kami hormati, kita akan memasuki prosesi penyematan jas tanda kehormatan kepada Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Malang. Kami mengundang Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Malang beserta yang terhormat Kepala BPOM Republik Indonesia untuk berkenan dapat maju ke depan. Dilanjutkan dengan penyerahan cendrawata sebagai bentuk apresiasi dari Universitas Muhammadiyah Malang untuk BPOM Republik Indonesia. Dan dilanjutkan penyerahan cendrawata dari BPOM Republik Indonesia untuk Universitas Muhammadiyah Malang. Dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Kami hitung dalam hitungan 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Orasi ilmiah yang akan disampaikan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Taruna Ikrar M. Biomid PhD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Berbahagia sekali saya dipakaikan jas alma mater ini. Sebuah kebanggaan dan sekaligus merasa terharu dan tersanjung menjadi keluarga besar Universitas Muhammadiyah Malang. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Yang saya hormati Rektor Universitas Muhammadiyah Malang, Profesor Dr.
Nasaruddin Malik, SE, MSI, beserta seluruh jajaran Senat Guru Besar dan Sivitas Akademika, para dekan, serta tentu Dewan Pakar Majelis Ditimbang Muhammadiyah, Profesor Lincoln Arsyad, Ketua BPH, Ketua Aisyah. Demikian pula sekretaris dan para anggota Badan Pembina, Bapak Ibu, dan yang paling penting tentu yang kami banggakan, adik-adik para wisudawan dan wisudawati. Demikian pula berbahagia sekali dihadiri oleh para orang tua dan keluarga besar yang tentu sudah lama mengidam-idamkan suasana hari ini itu terjadi. Dan suasana itu menjadi kenyataan. Saya ingin menyampaikan pantun dulu. Sejuk sekali di kota Malang. Mata memandang taman yang asri. Ceria wajah para wisudawan gemilang. Siap mengabdi untuk kemajuan negeri. Suatu kehormatan sebagai seorang akademisi pada pagi yang cerah ini diberi kesempatan untuk memberikan sebuah orasi ilmiah yang bertajuk Synchronicity, yang intinya bagaimana kami bisa membawa adik-adik ke depan, para lulusan ini bisa memasuki dunia kerja, dunia yang sebetulnya lebih dahsyat dari dunia kampus. Judul yang saya akan sampaikan adalah Synergizing Breakthrough of Neuroscience and Pharmaceutical Innovation with Regulatory Leadership. Tentu judul ini sedikit lebih spesifik, karena yang namanya orasi ilmiah itu harus ada entry point yang tegas. Namun di lain sisi tentu yang paling penting bagaimana orasi ini bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi motivasi untuk melihat kenyataan apa yang ada di lapangan, apa yang menjadi tantangan kita, dan apa yang menjadi rujukan kita. Selanjutnya, kita ketahui bahwa di dalam Al-Quran, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa iskala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Hingga akhir hayat. Nah, yang paling penting, Al-Quran itu bercerita, kami akan menciptakan makhluk di dunia ini yang akan menjadi khalifah fil ard. Dan di surat At-Tin Allah juga mempertegas bahwa makhluk yang diciptakan itu adalah makhluk yang super sempurna. Tentu kita bertanya, di mana kesempurnaannya? Kesempurnaan manusia itu terletak dari pikirannya, dari otaknya, dari kapasitas intelektualnya yang akan melahirkan akhlaknya, yang akan melahirkan keterampilannya, yang melahirkan kapasitasnya. Sebagai seorang peneliti di Amerika Serikat, puluhan tahun kami melakukan riset yang mendalam yang berhubungan dengan kapasitas otak kita, yaitu neuroscience. Dalam hasil riset-riset kami membuktikan bahwa di dalam otak itu ada 185 miliar sel-sel saraf, di mana
satu sel-sel saraf itu lebih canggih dari komputer apapun yang sekarang tersedia. Dan salah satu kedahsyatannya itu bahwa satu sel saraf minimal memiliki 10.000 koneksi yang kita sebut dengan sinapsis. Jadi 10.000 dikali 183 miliar, jumlahnya 1.830 triliun koneksi di dalam otak kita. Sehingga dengan kedahsyatan itulah, maka di dalam kepala kita ini tersimpan suatu memori yang sangat kuat di sinapsis yang jumlahnya triliunan itu. Itulah yang melahirkan kemampuan kita untuk bisa mendesain sesuatu, mensintesa sesuatu, dan melahirkan sesuatu ilmu. Termasuk di hari ini. Kita bisa mengingat, kita bisa melakukan memori, dan kita bisa melakukan sesuatu yang tidak bisa dimiliki oleh makhluk lain. Semua makhluk lain juga punya otak. Contohnya binatang kera, makhluk lain misalnya tikus, monyet, dan sebagainya. Tetapi dia tidak mampu menghasilkan sintesa pengetahuan. Tidak bisa menghasilkan sintesa peradaban. Tidak bisa menghasilkan sintesa kapasitas memimpin dunia ini. Oleh karena itu, berdasarkan tafakkur saya yang mendalam, puluhan tahun belajar tentang ilmu neuroscience ini, saya meyakini di surat Al-Baqarah ayat 30 itu mempertegas manusia diciptakan oleh Allah menjadi khalifah karena kapasitas otaknya, karena kapasitas yang ada di dalam otak kita. Yaitulah yang disebut dengan kapasitas neuroscience, dan dalam konteks itulah kita bukan hanya menaklukkan dunia. Dengan ilmu pengetahuan kita bisa melahirkan pesawat, bahkan apa yang disebut dengan roket, dengan teleskop, dan akhirnya kita bisa melihat galaksi yang jumlahnya sampai sekarang belum terdeteksi berapa jumlah galaksi, berapa jumlah bintang yang ada di alam semesta ini. Jumlahnya luar biasa, dan itu karena kapasitas kemampuan otak kita. Dan disitulah hari ini kita dihadapkan pada suatu kenyataan, adik-adik telah melewati suatu pintu gerbang pendidikan, dan akhirnya melahirkan ilmu, dan kapasitas keilmuan itu hari ini diwisuda. Dari konteks itu, ilmu pengetahuan berkembang luar biasa di luar kapasitas kemampuan kita. Dan dalam konteks yang lebih spesifik lagi, saya mau katakan bahwa ilmu teknologi ini berpadu dengan artificial intelligence yang menjadi kenyataan kita sekarang ini. Artificial intelligence yang ternyata sangat spesifik, adik-adik semuanya. Ilmu pengetahuan yang berbicara tentang artificial intelligence itu artinya kemampuan otak buatan yang sebetulnya adalah miniaturnya, sintesisnya itu berasal dari kerja-kerja otak kita. Apa itu kerja-kerja otak kita itu? Minimal ada 3 proses di dalam otak yang terjadi. Pertama kita sebut dengan plasticity atau neuroplasticity. Yang kedua disebut dengan neurokompensasi. Dan yang ketiga disebut dengan neurosinapsis. Nah, dalam konteks itulah yang melahirkan Bapak Ibu semuanya, hadirin sekalian, kita bisa mengingat begitu banyak data yang masuk ke dalam otak kita. Dan dalam konteks itulah proses kapasitas neurogenesis juga terjadi proses perubahan yang berlanjut, dan karena ada proses
neuro transmission yang ada dalam otak kita akhirnya menghasilkan suatu ilmu-ilmu baru. Dan ilmu-ilmu baru ini berkembang lebih spesifik lagi, menghasilkan sintesa produk. Produk itu berupa mulai yang paling kecil, berupa produk mungkin hasil masakan kita, hingga produk yang lebih luas lagi yang sifatnya teknologi. Yang intinya artificial intelligence itu adalah merupakan penjelmaan dari pengembangan apa yang otak kita lakukan. Bedanya kalau artificial intelligence atau robot cerdas ini tidak memiliki keterbatasan karena dia tidak butuh, bukan zat biologi, dia tidak perlu tidur. Nah, ke depan nanti akan banyak asisten. Setiap individu itu akan punya asisten masing-masing. Asisten masing-masingnya itu namanya artificial intelligence. Dan sekarang sudah menjadi kenyataan. Setiap orang punya handphone dan di handphonenya itu ada artificial intelligence berupa ChatGPT, kemudian ada AI, ada Meta, yang apapun yang adik-adik tanyakan bisa langsung dijawab dalam waktu hitungan detik. Dan ke depan dengan artificial intelligence ini juga menyebabkan tentu kita bisa berkembang lebih dahsyat lagi. Tetapi ada satu kelemahannya artificial intelligence. He doesn't have wisdom. Dia tidak punya kearifan. Dia tidak punya kapasitas untuk empati, merasakan apa yang sekelilingnya. Dia semuanya berdasarkan sistem algoritme. Nah, di dalam itulah saya menulis di beberapa karya-karya tulis saya yang kurang lebih 100 lebih scientific publication saya, yang salah satunya ada yang dipublish di Nature. Yang menurut saya ini harus menjadi atensi karena artificial intelligence bukan hanya untuk menolong kita, tapi bisa membahayakan masa depan umat manusia. Bisa mengancam keberlangsungan umat manusia sebagai khalifah. Dan oleh karena itu artificial intelligence harus dikontrol. Harus dikontrol oleh orang manusia yang punya kapasitas emosional, wisdom dan sebagainya. Oleh karena itu artificial intelligence tidak boleh berkembang sendiri. Dia harus dikawal secara ketat oleh apa yang namanya aspek kemanusiaan, humanity. Dan ini menjadi tantangan tersendiri. Tentu sebagai pemerintah, kita harus membagikan hal-hal ini menjadi lebih spesifik. Nah, saya ingin antar adik-adik kepada suatu hal yang lebih dahsyat lagi ke depan. Bahwa setelah kita bicara neuroscience, neuromedical, teknologi dan sebagainya itu berkembanglah jauh di luar kemampuan kita. Ilmu berkembang di atas kemampuan manusia. Dalam konteks bahasanya, apa yang adik-adik pelajari selama S1, S2, S3 itu adalah hasil sintesa pemikiran, tetapi ilmu itu jauh berkembang lebih dari itu. Kenapa? Dengan demikian maka selanjutnya tentu apa yang lebih penting lagi, di bidang farmasi juga mengalami perkembangan, di bidang kedokteran mengalami perkembangan. Contoh paling konkret, pada Global Innovation Result, kita melihat bahwa produk-produk kefarmasian, produk-produk obat-obatan maju luar biasa di dunia ini. Sampai dengan mulai dari 200 tahun yang lalu sampai dengan 20 tahun yang lalu, ilmu kesehatan, ilmu obat-obatan itu hanya berbasis tentang apa yang kita sebut berbasis kimia atau chemical synthetic. Tetapi 20 tahun terakhir berkembang jauh dari itu. Apa itu perkembangannya? Menghasilkan produk-produk biologi. Dan produk-produk biologi itu menjadi bioteknologi yang sangat spesifik, yang pada akhirnya ada inisiatif dari sebagian manusia
ilmuwan ingin hidup selamanya. Kenapa bisa hidup selamanya? Karena berdasarkan saintifik, ilmu pengetahuan biologi, manusia itu bisa secara biologi dikembangkan. Dan itu telah dibuktikan juga dengan beberapa penelitian mendasar yang kita sebut dengan cryogenik. Tapi saya tidak akan ke sana. Saya cuma singgah kepada kenapa pengetahuan ini berkembang luar biasa. Karena manusia menjadi khalifah di permukaan ini dengan basic akalnya. Dan salah satu hal yang menghasilkan itu kita contoh begini. Penemuan-penemuan yang berhubungan dengan bioteknologi sekarang dengan hampir 1,3 triliun US dollar, artinya sekitar per tahun, itu telah dimotori oleh kemajuan perkembangan biologi ini. Di mana dulunya obat-obatan itu hanya berbasis kimia, saat yang tidak hidup, saat yang mati, molekul, protein, dan sebagainya. Tapi ke depan ilmu kesehatan itu berkembang. Salah satu perkembangannya yang disebut dengan ilmu teknologi yang berdasarkan living therapy. Artinya, dulu kalau kita sakit perut, minum Proma. Kalau kita kena stroke, ada obat yang dikasih pengencer darah. Nah, kedepannya stroke bekas otak yang rusak itu bisa ditanam sel-sel baru, misalnya terapi sel. Bahkan dulu penyakit-penyakit kebutaan, penyakit kelumpuhan, penyakit apa yang kita sebut dengan penyakit-penyakit yang tidak mungkin diobati. Pada slide berikutnya saya ingin jelasin, itu bisa diobati di masa depan. Bahkan beberapa penyakit yang dulunya tidak bisa diobatin, bahkan bisa dicegah, misalnya kayak Down syndrome dan sebagainya, lewat suatu perubahan sintesis kimia dengan berhasilnya pengajuan teknologi. Nah sekarang untuk Living Global Innovation Research Trend ini, sudah ada 4.164, berarti 3.000-an lebih sel-sel yang dilakukan penelitian uji klinis di seluruh dunia. Target terakhirnya adalah bagaimana penderitaan manusia sebelum itu terjadi sudah bisa diobatin, bahkan bisa dicegah. Dan kita sudah buktikan berbagai penyakit. Contoh paling konkret penyakit yang disebut dengan acute lymphocytic leukemia. Itu penyakit ganas yang bisa membunuh dalam waktu seketika. Tapi dengan perkembangan ilmu, dengan penggunaan chimeric antigen reseptor T, anak yang menderita ALL atau acute lymphoma leukoplastik ini sudah bisa disembuhkan. Yang dulunya dia terancam mati, hanya hitungan tidak sampai setahun, dan itu sudah dibuktikan. Misalnya kasus yang kita buktikan lewat Emilia, orang pertama yang dicangkokkan sel hidup. Dan ternyata sampai sekarang dia bahkan sudah hidup, bahkan sel-sel kankernya sudah hilang. Itu contoh bahwa ini bukan fiksi. Dia adalah ilmu nyata. Nah, tapi yang jelas tren globalnya luar biasa kemajuan ini. Pada slide berikutnya saya ingin bercerita bahwa tentu dalam konteks the future medicine ini atau living cell ini, adik-adik semuanya, ini akan kita hadapin. Dulunya ilmu ini kita menganggap khayalan. Dulunya kita anggap ilmu ini hanya bersifat fiksi. Nah, dua hal yang saya mau katakan di sini, bahwa sebagai khalifah di muka bumi, apalagi yang mendapatkan gelar sarjana, yang diwisuda hari ini, ada satu beban sebagai seorang ilmuwan, sebagai seorang pemikir, sebagai seorang sarjana, bahwa di pundak kita semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Nah, proses pertanggungjawaban kita itu mulai dari pertanggungjawaban di dunia, bagaimana memanfaatkan ilmu kita
untuk kemaslahatan orang banyak. Nah, dalam konteks inilah the future medicine, saya katakan uji klinis yang kita sudah lakukan dengan ilmu-ilmu baru itu sudah dilakukan di seluruh dunia, jumlahnya sudah 3.800. Kemudian yang sudah disahkan itu sudah ada 38. Dan kemarin saya sebagai kepala Badan POM telah menandatangani sebuah produk genetik terbaru yang bisa menyembuhkan suatu penyakit yang disebut dengan makular atrofi atau muscular dystrophy. Orang-orang yang lahir langsung lemah dan akhirnya meninggal, itu sudah jadi kenyataan. Di Indonesia sudah available obat genetik pertama di Indonesia yang kita sahkan. Dan kemarin juga kita akan siapkan adanya teknologi baru untuk yang namanya uji klinis untuk melawan penyakit yang kita sebut dengan penyakit demam berdarah. Karena ternyata 390 juta orang setiap tahun infeksi demam berdarah. Dan ada ribuan yang meninggal. Khusus di Indonesia yang meninggal adalah hampir 700 orang setiap tahun. Karena penyakit demam berdarah. Maka kita mau ciptakan apa yang disebut dengan mRNA vaksin untuk demam berdarah. Karena itu sangat lazim. Nah, di slide berikutnya saya ingin melanjutkan suatu perjalanan bahwa sebagai pemerintah itu harus mengatur perkembangan ilmu ini tanpa membatasinya. Harus menjadi guidance supaya ilmu ini tidak tinggal di belakang, karena ilmu harus digunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan umat manusia. Kemanfaatan, bukan sebaliknya. Justru akan menyebabkan apa yang kita sebut yaitu keterlambatan. Nah, oleh karena itu maka di bawah kepemimpinan saya Badan POM, saya ingin betul bagaimana perkembangan ilmu yang maju luar biasa seperti deret ukur. Dari 1 menjadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16, 16 jadi 32 dan seterusnya. Itu kemajuan ilmu pengetahuan seperti itu. Jadi ilmu berkembang jauh melebihi aturan, sementara aturan tinggal di belakang. Selalu dari 1, 2, 3, 4, 5. Jadi semakin lama regulasi aturan-aturan yang diterbitkan oleh pemerintah itu semakin terlambat. Nah, itu tidak benar. Aturan sebagai pelindung, pemerintah sebagai pelindung masyarakat harus mengikuti kemajuan dan percepatan itu. Makanya di Badan POM saya percepat berbagai macam aturan-aturan supaya ilmu-ilmu baru ini bisa diaplikasikan. Salah satu contohnya, tahun lalu kami sudah terbitkan 38 peraturan Badan POM, setingkat peraturan menteri. Kemudian tahun ini, baru setengah tahun sudah ada 18. Buat peraturan tidak gampang, karena aturan harus digembos. Nah, disitulah tugasnya pemerintah sebagai guide, seperti tadi, bahwa ilmu tidak ada batasnya. Kalau ilmu ini, apalagi kemajuan dengan menggunakan artificial intelligence, maju saja tanpa dibatasi, tanpa diarahkan, berbahaya sekali. Berbahaya bagi masyarakat, berbahaya bagi individu, dan berbahaya bagi suatu bangsa dan peradaban. Kenapa? Karena ilmu kadang bebas nilai. Kemudian selain ilmu bebas nilai, apalagi ilmu ini dikembangkan oleh artificial intelligence yang tidak punya rasa, tidak punya budaya, tidak punya etika, berbahaya sekali. Oleh karena itu, konteks yang saya mau sampaikan pada hari ini, kemajuan ilmu pengetahuan itu harus diimbangi lewat kemampuan manusia, lewat kemampuan otaknya, karena kita semua ini adalah khalifah. Harus mengontrol itu, karena kita punya rasa, kita punya empati, kita punya emosi, kita punya perasaan takut, kita punya perasaan cemas, dan kita punya rasa pertanggungjawaban di akhirat. Robot, artificial intelligence tidak memiliki itu. Nah, dalam konteks pemerintahan, saya juga menganggap bahwa tugas saya
menjadi kepala Badan POM, itu akan dimintai pertanggungjawabannya bukan hanya rakyat Indonesia, bukan hanya presiden, tapi di akhirat akan. Maka saya yakin setiap surat yang saya tanda tangani harus bermakna ibadah. Karena saya yakin satu tanda tangan saya bisa berdampak langsung bukan hanya ke seluruh penduduk Indonesia, tapi bisa berdampak kepada seluruh dunia. Jadi dengan demikian itu sebagai pemerintah atau government. Maka slide berikutnya saya ingin mengantarkan adik-adik sebagai sebuah konsep baru kerjasama kita. Saya hadirin Bapak Ibu yang kami hormati. Sebagai seorang peneliti, seorang akademisi yang lebih separuh hidup saya tinggal di luar negeri, khususnya di Amerika Serikat, ada satu kenyataan yang kita lihat di dunia kampus. Di kampus itu atau akademia, adik-adik kalau mau lulus S1 harus buat skripsi. Adik-adik kalau mau lulus S2 harus buat tesis. Adik-adik S3 harus buat disertasi, dan itu semuanya harus hal yang baru-baru. Guru-guru adik-adik semua, dosen-dosen kita kalau dia mau karirnya bagus, dipaksa harus nulis buku, dipaksa harus lakukan penelitian, dipaksa harus membimbing, dipaksa harus buat karya ilmiah untuk bisa jadi profesor. Jadi kampus kalau mau jadi world class university harus juga punya karya. Nah, jadi intinya di kampus itu kita dipaksa oleh diri sendiri untuk punya karya. Disitulah pusatnya inovasi. Tapi dua kelemahannya kampus itu dimanapun berada. Kampus, akademia, finansialnya, biayanya selalu terbata-bata dan susah. Makanya selalu mengajukan funding. Di manapun, mulai dari Harvard University, University of California sama. Terus yang kedua apa masalahnya? Fasilitas canggih apapun selalu punya keterbatasan. Nah, di dunia bisnis, nah saya mau bicara ABG ya, bisnis atau industri. Di bawah Badan POM ada jumlahnya 4,23 juta industri yang ada di bawah Badan POM. Dan di bawah Badan POM ini, industri ini menghasilkan setiap tahun hampir 10.000 triliun rupiah setiap tahun keuntungannya. Berarti di dunia industri tidak banyak, tidak ada masalah persoalan duit, persoalan finansial, tapi juga fasilitasnya bagus. Kenapa fasilitasnya bagus? Karena dia tidak bisa memproduksi kalau cara pembuatannya, good manufacturing certificate-nya tidak ada. Itu kehebatannya dunia bisnis, dunia industri. Tapi satu kelemahannya, dunia bisnis, industri tidak punya inovasi. Dan kalau dia tidak punya inovasi nanti akan tutup nanti perusahaannya. Contohnya misalnya kayak Nokia, BlackBerry. Sekarang sudah hilang karena tidak ada. Nah, kebetulan sebagai pemerintah, Badan POM ini melihat ikatannya dengan industri sangat dekat, bukan dekat lagi, sangat dibutuhkan Badan POM. Jadi kita bisa tekan-tekan dikit. Akademia juga mau lakukan uji klinis, uji apa, harus izin dari kami, sangat dekat. Tetapi antara kampus dengan bisnis, industri tidak ada hubungan, saling kenal aja. Nah, itulah konsep ABG ya, bukan anak baru gede. Tapi akademia, business and government, untuk menyatukan potensi ini supaya sintesa. Jadi apa yang tidak ada di bisnis side ada di kampus, apa yang tidak ada di kampus ada di bisnis, saling melengkapi. Outputnya nanti itu demi transfer teknologi, inovasi, kemajuan akan berkembang dengan baik. Dan di bawah kepemimpinan saya di Badan POM sudah ada 187 universitas terbaik di Indonesia beserta dengan mitranya yang ada di bisnis. Ada kurang lebih 50.000 industri besar yang ada di bawah Badan POM, yang untungnya itu triliunan hingga ratusan triliun setiap tahun. Kita padukan dengan output mulai terlihat pada banyak hal. Salah satunya yang saya
launching kemarin, menghasilkan sintesa produk untuk melawan apa yang disebut dengan demam berdarah dengan vaksin mRNA. Dan itu akan menjadi vaksin pertama di dunia berbasis mRNA. Itu contoh bagaimana konsep ABG ini luar biasa. Di slide berikutnya, karena sudah hampir habis ini ceritanya, sebagai orang yang sudah lulus duluan, adik-adik semuanya, saya sudah lulus. Saya S1-nya di Hasanuddin, S2-nya di Universitas Indonesia, S3-nya di Niigata University, residensi dan postdoktoralnya di Universitas California. Kemudian S4, S5 saya ada di Harvard Medical School, di kampus terbaik di dunia itu. Dan sekarang saatnya saya berbagi inspirasi. Dari orang kampung bisa masuk kota, yang ibu kota Jakarta itu jauh lebih kejam ternyata dari Ibu Tiri. Saya punya pengalaman itu. Orang yang belum lengkap kemampuan bahasa Indonesianya dikirim ke Jepang untuk belajar bahasa Jepang dan menghasilkan spesialis, kardiologis dan PhD saya di sana, dan harus dilakukan dengan bahasa Jepang. Kira-kira bagaimana itu paniknya? Terus saya lanjut ke Italia, ke Bologna University, masuk ke Amerika, dan berkarir di Amerika hampir 25 tahun, sampai sekarang, sampai Pak Presiden minta saya balik. Dengan berbagai paten dan karya ilmiah, dan saya juga sudah memiliki industri dan rumah sakit di Amerika. Nah, apa yang saya mau katakan dari pengalaman ini? Sangat sederhana. Supaya adik-adik punya motivasi untuk maju, melebihi apa yang adik-adik impikan, yaitu to make a great dream come true, you need to have great capacity to dream, and persistent and faith in achieving in your dream. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala BPOM Republik Indonesia atas orasi ilmiah yang telah disampaikan. Tanpa mengurangi rasa hormat, kami persilakan untuk bisa melanjutkan agenda berikutnya. Sekali lagi boleh beri tepuk tangan yang meriah untuk Bapak BPOM Republik Indonesia.